pengembangan destinasi wisata pengoptimalan aset BP Batam. Mungkin buat Bapak Ibu teman-teman yang dari luar Batam, ada apa gitu dengan aset BP Batam ya? Dan kenapa harus dijadikan destinasi wisata? Jadi ini adalah data perkembangan kunjungan wisatawan ke Batam, di mana Batam adalah pintu masuk ketiga untuk Wisman, dan sama dengan pariwisata di daerah lain, dengan adanya pandemik ini terdampak juga. Dan yang kita bicarakan kali ini adalah rencana setelah pandemik ya, post pandemik gitu kan. Jadi kita di masa pandemik ini waktunya untuk melakukan persiapan-persiapan untuk pariwisata ke depan. Nah, ini dari angka-angka pariwisata ke Batam dalam 5 tahun terakhir, trennya terus naik ya. Dari 1,4 juta di 2015, itu naik terus di 2019 itu mencapai 1,947 juta Wisman. Kemudian kita lihat memang dengan adanya pandemik, grafik yang tengah ini, kunjungan Wisman ke Batam sama dengan daerah lain mengalami penurunan drastis. Dan kita lihat kontribusi Batam di Kepri dibandingkan dengan nasional, seperti itu. Nah, selain kunjungan wisatawan Batam yang dilihat sebagai ukuran keberhasilan wisata adalah lama tinggal ya. Jadi berdasarkan lama tinggal wisatawan, ini datanya di Kepri, kita lihat lama tinggalnya itu berkisar di 2 atau masih kecil. Nah, kemudian kontribusi pariwisata di Batam, memang kalau dilihat dari PDRB, itu tidak ada secara spesifik menyebutkan sektor pariwisata, tapi bisa dilihat dari perdagangan, transportasi, penyediaan akomodasi makan minum, dan lain-lain ya. Halo. Jadi kalau menurut estimasi awal, dari PDRB itu kontribusi pariwisata Batam itu sekitar 12,31%, dan seandainya industri dikeluarkan, jadi selain industri, kontribusi PDRB dari kegiatan terkait wisata Batam itu 24%. Dan kalau dilihat banyak sekali sektor yang terkait dengan pariwisata ini, mulai dari aktivitas yang berkaitan dengan wisata, transportasi, dan lain sebagainya. Jadi intinya pariwisata ini sangat besar sekali. Nah, kedudukan diskusi kita hari ini, FGD kita hari ini adalah tentunya kita harus sejalan dengan Undang-Undang tentang Pariwisata tahun 2009, kemudian memperhatikan rencana induk pengembangan pariwisata nasional, provinsi dan kota, dan juga memperhatikan rencana pembangunan baik jangka panjang, jangka menengah di daerah, rencana tata ruang, dan juga peraturan-peraturan, karena Batam adalah kawasan perdagangan bebas, semua peraturan tentang kawasan perdagangan bebas, peraturan pemerintah PP 46 tahun 2007, kemudian untuk rencana tata ruangnya itu peraturan presiden, dan juga rencana strategis BP Batam, di mana ada 4 sektor unggulan yang perlu ditambahkan di Batam, yang terdiri dari kategori manufaktur, jasa, logistik, dan pariwisata. Jadi kedudukan diskusi kita pagi ini adalah menjalankan salah satu roadmap di bidang wisata, lebih spesifik lagi fokus di pengembangan destinasi wisata. Dan karena destinasi ini aset, barang milik negara, tentunya juga harus memperhatikan undang-undang tentang pengelolaan aset, pengelolaan keuangan, dan peraturan terkait. Nah, kalau kita lihat muatan induk dari rencana pariwisata, ini sesuai dengan Undang-Undang Pariwisata, ada strategi pengembangan destinasi, kemudian perwilayahan dan program destinasi. Nah, jadi di sini sebetulnya posisi BP Batam bahwa sesuai undang-undang memang
yang lead di depan adalah pemerintah daerah, pemerintah kota. Bahkan Batam Tourism Promotion Board juga dibentuk oleh SK Wali Kota sesuai undang-undangnya. Nah, di sini BP Batam peranannya adalah berpartisipasi menambah destinasi, dan ini terbatas di aset-aset BP Batam. Ini gambaran aset-aset BP Batam yang ada di Pulau Batam. Nah, nanti untuk lebih jelasnya tentunya ada Pak Binsar di sini selaku penguasa aset. Nah, ini belum termasuk waduk-waduk yang ada di Batam dan juga di Pulau Rempang Galang ya. Jadi potensi aset BP Batam sangat luar biasa. Kalau selama ini banyak travel yang karena saking minimnya objek wisata itu membuat objek wisata sendiri. Nah, ini dengan aset BP Batam yang tersebar di seluruh Batam ini potensinya sangat luar biasa gitu untuk menambah destinasi. Nah, ini sasaran pengembangannya tentunya harus serba kuantitatif nantinya untuk pariwisata. Ini hanya ilustrasi. Nah, dan juga harus memperhatikan tren wisata setelah pandemik ini, di mana para ahli, khususnya para ahli pemasaran meramalkan bahwa wisata setelah pandemik ini akan berbeda dengan wisata sebelum pandemik ya. Nah, ini sebelum pandemik misalkan trennya adalah wisata keramaian, sesudah mungkin trennya nanti wisata yang menjaga physical distance dan seterusnya. Ini sebagai pengantar dari saya, terima kasih. Mungkin selanjutnya saya serahkan ke Pak Tendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.